Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Satria Wicaksono. Saya dari kelas 2A Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membahas buku yang berjudul HTML dan XML edisi kedua. Buku ini ditulis oleh Beta Siddiq dan Husni Ipohan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2001 dan penerbitnya adalah Informatika Bandung. Buku ini berisikan 417 halaman dan berisikan 38 bab. Kategori buku ini adalah buku teknik informatika. Buku ini mencakup pembahasan seperti HTML static, VBScript, JavaScript, Access, CSS, HTML dynamic, Active Server Page, XML, dan XSL, disertai lebih dari 200 contoh program beserta tampilan grafisnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML dan XML dari buku ini. HTML dan XML keduanya adalah bahasa markup yang digunakan untuk mengatur dan menandai konten pada halaman web dan dokumen lainnya. Meskipun keduanya berbagi beberapa kesamaan dalam struktur dasar markup, mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Tujuan utama pada HTML digunakan untuk membuat dan menyusun konten pada halaman web. Ini adalah markup standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web seperti teks, gambar, video, dan elemen-elemen lainnya. Pendekatan struktur pada HTML memiliki struktur yang telah ditentukan dengan baik, dengan elemen baku seperti HTML, head, body, dan elemen-elemen seperti div, tag, img, dan sebagainya. Sifat markup pada HTML didesain untuk menampilkan informasi secara terstruktur, namun tidak memerlukan ketatnya aturan sintaks seperti yang dimiliki XML. Ini berarti XML lebih toleran terhadap kesalahan sintaks dan biasanya dapat dirender oleh browser meskipun terdapat kesalahan dalam kode. Selanjutnya adalah XML. Tujuan XML ini didesain untuk menyimpan dan mengangkut data. XML digunakan untuk mendefinisikan markup sendiri yang memungkinkan penggunanya membuat tag-tag custom yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Pendekatan struktur pada XML memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap struktur data dengan aturan yang harus diikuti untuk mengonstruksi dokumen XML yang valid. Ini membuat XML sangat berguna untuk menyimpan dan mentransfer data terstruktur antara sistem-sistem yang berbeda. Sifat markup pada XML lebih ketat dalam hal sintaks dan memerlukan setiap dokumen untuk memiliki struktur yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ini membuat XML cocok untuk pertukaran data yang handal dan konsisten antara aplikasi yang berbeda. Perbedaan utama antara HTML dan XML adalah tujuan HTML untuk presentasi konten web, sementara XML untuk menyimpan dan mentransfer data terstruktur. Struktur pada HTML memiliki struktur baku yang sudah ditetapkan, sementara XML memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur markup sendiri. Ketatnya sintaks pada XML memiliki aturan sintaks yang ketat, sementara HTML lebih fleksibel dan toleran terhadap kesalahan. Secara singkat, HTML dan XML merupakan bahasa markup yang melayani tujuan yang berbeda dalam pengembangan web dan pemrosesan data. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi atau proyek yang sedang dikerjakan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.